Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dengan Cahaya Kasih di episode ke-19. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, janganlah khawatir akan hari esok tentang apa yang terjadi. Karena Tuhan akan selalu ada untuk kita semua. Selamat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara berada. Bertemu lagi bersama dengan kami dalam Renungan Cahaya Kasih GKJ Prambanan di episode yang ke-19. Saat ini saya tidak sendirian karena saya bersama dengan Ibu Sarwoto. Hari ini kita akan berdiskusi ya, Bude, akan membicarakan pastinya tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Sebelumnya bagaimana kabar-kabar saudara-saudara yang terkasih di rumah? Kabar Bude Sarwoto juga? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, dalam luar biasa. kasih Tuhan ya ini ya. Iya, walaupun kita saat ini mungkin tidak bisa bertemu ya Bude, kita harus bertemu lewat YouTube dalam HP saudara-saudara masing-masing, namun kita tetap bersuka cita karena kita selalu bertemu dalam Tuhan Yesus, dan juga kita akan membicarakan tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan tentang apa, Bude? Ya, terima kasih Mbak Ella. Ya. Pemahaman firman pada sore hari ini kita akan ambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 39. Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 39 yang begini firmannya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada sore hari ini begitu luar biasa. Jadi Yesus adalah pribadi dari sedikit pribadi yang bersedia memberikan dirinya untuk mendampingi orang sakit dan juga keluarganya. Yesus tidak hanya memandang proses ibadah dalam ruang ibadah dan dalam ruang ritus ibadah saja, tetapi Tuhan Yesus pergi dan keluar ke ruang ibadah menemui mereka yang sakit. Itu adalah pilihan yang diambil Yesus untuk menyatakan ibadahnya yang sejati. Jadi bacaan pada Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39, Tuhan Yesus memberikan pelayanan yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberikan pelayanan tidak hanya di rumah-rumah ibadah saja, tetapi Tuhan Yesus keluar. Berarti Tuhan Yesus memberikan pelayanan yang komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya dia berkhotbah, tetapi dia menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Kalau dalam Alkitab tadi juga tidak hanya ibu yang disembuhkan ya Bude ya, tapi juga orang-orang lain, mungkin juga tetangga-tetangganya yang mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus juga ya. Iya. Jadi saat itu Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan ibu dari Simon ya, mertua Simon. Tetapi saat itu orang berkerumun banyak hingga malam hari.
Ini kita bisa membayangkan. Jadi Tuhan Yesus itu waktu dia itu datang ke rumah ibadat, begitu terus berjalan keluar untuk menemui orang-orang di luar ibadah itu. Dan waktu itu Mbak Ella, dalam Tuhan Yesus memberikan pelayanan tidak seperti sekarang mungkin naik mobil, ada kendaraan atau naik kendaraan. Waktu itu berjalan kaki berapa mil-mil Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dan sampai sore ya, dinyatakan di sini menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Jadi semua orang-orang yang kerasukan setan. Jadi juga. Begitu hebatnya Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanannya ya. Dan setelah itu apa Mbak Ella? Malam pas di tengah malam kan berjalan pulang Tuhan. Tapi pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangun kembali dan berdoa. Ini di sini dinyatakan di dalam ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar untuk berdoa dan akan pergi ke seluruh Galilea. Ini. Padahal mungkin kemarin sudah lelah ya Bude pelayanan, tapi masih tetap semangat, tidak pantang menyerah, tidak capek. Tetap. Disitulah Allah itu, Tuhan itu akan menyatakan dirinya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa menyatakan kehadirannya, yaitu dalam wujud Tuhan Yesus itu tadi. Dan Allah adalah Allah yang memiliki kekuatan cinta kasih terhadap umatnya yang percaya kepada Dia. Jadi tidak tanggung-tanggung memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada umatnya. Dan Allah adalah Allah yang dapat diandalkan itu tadi. Jadi orang-orang waktu itu dia sangat benar-benar percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi makanya yang berbagai macam penyakit, kerasukan setan semua datang ke Tuhan Yesus ya. Dan itu tadi diandalkan dapat disembuhkan. Ketika itu juga. Mbak Ella ingat ya, ini yang mertuanya Simon yang begitu berbaring dalam kondisi panas langsung sembuh dan melayani Tuhan. Kalau sekarang mungkin demam harus minum obat dulu ada itu prosesnya luar biasa sekali. Memang Allah itu Allah yang dapat diandalkan. Begitu dipegang tangannya dan berdiri sudah sembuh. Sudah langsung sembuh. Mujizat banget ya Bude ya. Mujizat sekali Mbak Dan Ella. Mungkin juga hampir sama juga situasi saat ini ya Bude. Kita juga sedang ada di situasi pandemi, atau mungkin teman-teman banyak yang merasa sakit, atau di rumah aja juga badannya merasa tidak enak, atau mungkin juga ada keluarga yang terkena positif corona atau juga yang sakit juga ya Bude ya. Sama seperti di ayat-ayat ini. Terus bagaimana ya Bude reaksi kita setelah kita tuh mengetahui kalau kita ternyata sakit seperti itu, atau merasa kalau kita aduh kayaknya aku sakit gejala corona apa ya, atau gimana gitu. Itu Mbak Ella ya. Jadi firman waktu itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan kita. Betapa Tuhan Yesus luar biasa untuk melayani, begitu juga kita harus bisa meneladani Tuhan Yesus bahwa untuk saat ini kita itu kan baru adanya wabah virus corona COVID-19 ini. Jadi di sini kita juga bisa harus mempunyai jiwa mendampingi orang yang sakit. Jadi pendamping orang sakit itu tidak harus perawat atau dokter, tapi kita semua yang terpanggil bisa menjadi pendamping para orang sakit, orang sepuh yang sudah sakit itu juga perlu. Sebabnya orang yang menderita sakit ini ada fase-fasenya Mbak Ella ya. Orang yang menderita sakit itu tidak mesti seperti ya saat ini ya Mbak, waktu kena corona ini ya dinyatakan positif kena corona. Nah, orang itu pasti tidak langsung bisa menerima dalam keadaan itu. Wah, ini ada fasenya, ini ada penolakan diri. Penolakan diri pertama kali orang itu kena sakit, wah saya kok dicap ini saya hasilnya katanya positif corona. Nggak mungkin. Nah ini dalam sekarang ini kan musim ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Lah orang tanpa gejala ini, orang-orang yang seperti ini pasti akan menolak. Loh saya itu sehat. Loh kenapa kok saya katanya positif. Nah itu
setelah wah mungkin karena salah ini laboratnya bukan punya saya ini. Nah, itu adalah fase penolakan. Nah, setelah penolakan tidak menerima keadaan itu mungkin penarikan diri. Yang kedua itu ada penarikan diri. Penarikan diri terus murung, kok saya kok jadi sakit ini, wah saya nanti menular, wah terus itu mengurung diri, terus menyendiri. Nah itu fase yang kedua Mbak Ella, itu ada penarikan diri. Pertama adalah penolakan, dia akan menolak kalau dia itu tidak sakit. Tidak sakit kok dinyatakan hasilnya sakit. Yang kedua adalah menarik diri. Nah, menarik diri itu tadi murung ya. Terus perlawanan atau marah. Nah itu dari penarikan biasanya dia terus malah marah ya. Kok bisa ya? Saya kok bisa katanya kok positif. Iya, padahal merasa sehat. Ya, merasa sehat. Terus proses itu menuntut untuk sembuh. Nah, terus keempat ada manipulasi. Nah, ini tadi manipulasi itu adalah sakitnya untuk menjadi suatu alasan. Ya, itu jadi ada fase-fasenya itu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti di atas, maka perlu keberadaan orang lain yang menguatkan selama proses penyembuhan. Seorang pendamping yang rela berempati, memberi kasih sayang kepada yang sakit, juga terhadap keluarganya. Ya itu tadi berarti kalau kemarin Bu Deni sebagai perawat, jadi kalau memberikan perawatan di rumah sakit itu tidak hanya merawat orang yang sakit saja, tetapi juga keluarganya. Jadi keluarganya juga kita kunjungi, kita tidak omong-omong. Kalau pas besuk bertanya tentang keadaan anak saya gimana suster, nah, kita juga harus merasa berempati terhadap keluarganya. Nah, bukan cuma yang sakit doang. Tidak hanya yang sakit. Kadang yang sakit diam saja, tapi justru keluarganya yang histeris, sedih, yang sibuk harus ke sini harus ke sini. Nah, itulah Mbak Ella. Jadi begitu ya. Berarti ya berhubungan juga dengan itu mungkin saudara-saudara yang di sini, apalagi saya nih ya kan bukan orang medis Bude. Kalau Bude kan orang medis tahu ya caranya mendampingi atau menemani orang-orang yang sakit. Nah kalau bagi seperti saya nih yang bukan orang medis, bagaimana cara mendampingi atau menemani orang-orang yang sakit itu tadi Bude? Nanti mau tak jawab ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat nas pada hari ini ya, ini bagus sekali. Jadi di mana kita harus mewujud nyatakan kasih Tuhan Yesus itu kepada saudara, kepada orang tua, kepada lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita harus memberi pendampingan, dan kita itu bukan seorang perawat. Itu ya tadi ya pertanyaannya Mbak Ella ya. Ya, jika kita bersedia memberikan pendampingan kepada saudara kita yang sakit atau orang kita yang sudah lemah, memang memerlukan ketegaran dan kesabaran dan memerlukan waktu. Ya, karena itu juga harus menyita waktu. Kalau cuma say gitu aja mungkin halo sayang udah selesai. Tapi kalau menyelesaikan soal masalah, memberi pendampingan, memberi empati, itu memang perlu waktu. Nah, ini ada Mbak Erila ya. Itu bagaimana toh kok caranya itu kalau saya bukan perawat? Nah, ini sabar. Sabar untuk memahami tentang penyakitnya. Kalau dalam kondisi sekarang ini, kalau corona mungkin kalau sudah masuk rumah sakit malah kita tidak boleh mendampingi. Itu kan malah diisolasi. Tapi kalau dalam kondisi sakit namanya ya itu ya seperti kecelakaan, kakinya yang patah. Nah, itu nanti kita harus memberikan pendampingan, membantu. Nah, itu tadi nanti ada caranya bagaimana membangun kedekatan dengan yang sakit, memberikan Mbak Ella? Kemampuan fisiknya, membantu gimana? Juga kakinya menguatkan. Ini yang digip harusnya bisa digerak-gerakkan jarinya. Nah, itu juga memberikan respon, memahami tentang penyakitnya, juga harus belajar bukannya hanya penyakitnya, juga obat-obatnya. Oh, ini obatnya untuk apa? Jadi harus tahu juga. Harus tahu juga sebagai pengganti perawat yang di rumah sakit gitu ya. Jadi pendampingan itu tidak harus di rumah sakit, tapi nanti dilanjutkan juga di rumah.
Terus membangun kedekatan dengan pasien, yang penting adalah berdoa itu tadi Mbak Ella, memberikan penting. kekuatan. Paling penting, betul. Ini contohnya nih Mbak Ella nih, seperti Mbah Radi ya. Mbah Radi itu kan sudah sepuh. Betul. Menerima Tuhan Yesus juga belum lama, Ya. tapi semangatnya luar biasa. biasa. Nggih. Nih, kalau Bude ke sana, Mbah semangat, nderek Gusti, pejah gesang nderek Amin. Gusti. Nggih. Ya, Mbah suatu saat nanti sowan Gusti harus semangat, hidup Semangat. kekal Percaya. bersama Tuhan. Betul. Nah, kalau memberikan motivasi terhadap orang yang sakit sudah parah, jangan terus memberikan pasti sembuh, enggak. Yaitu tadi dengan pendekatan doa. Ya. Imannya harus dikuatkan, walaupun suatu saat sowan Gusti, Mm-mm. suatu saat dipanggil Tuhan, siap Siap. bahwa kita akan hidup kekal bersama Tuhan Bapa di di surga, sana betul ya. sekali ya, Hal-hal betul. yang seperti itu sangat penting. Jangan membohongi. Oh iya. Kalau penyakitnya sudah parah, sudah terminal Klinis, istilahnya, sama keluarga juga jangan membohongi. Jadi kita harus memberikan- terbuka. Ya, tapi dengan cara-cara Memberikan- ini agar mereka juga tidak Iya, sakit hati. iya, tidak gitu sakit ya. hati. Dengan cara mari kita berdoa. Bagaimana caranya untuk siap menerima Betul. segala sesuatunya, Benar entah itu sekali. pasien, entah itu juga keluarga Keluarga. pasiennya. Jadi membangun komunikasi dengan anggota keluarga, kebersamaan, keterlibatan orang luar dari yang sakit, yaitu keterlibatan tentang keluarga bisa menjadi energi yang positif. Betul. Ya, yang merasa didukung. Jadi yang sakit itu langsung didukung. Oh, ini kok kalau di rumah sakit, oh ternyata perawatnya kok juga apik ya karo keluarga Iya, saya. memperhatikan. Berarti saya diperhatikan. Iya. Itu hal-hal yang seperti itu adalah hal yang membuat semangat Semangat. orang-orang sakit itu tadi. Memberi kesembuhan itu bukan hanya obat. Iya, lewat Jadi berbagai hal ya. lewat berbagai hal. Kalau suatu saat kita slow, ya kita mendoakan. Ibu agamanya apa, Kristen? Ya kita Ya, kita berdoa. bersama-sama berdoa. Berarti wah ini perawatnya kok memperhatikan Ya. sekali. Hal-hal yang seperti itu sepele itu membuat kesembuhan. Ya, jadi menguatkan juga ya, Bu. Ya, ya. Pemahaman gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Ella? Hidayah? Ya sudah sih Budi, sudah cukup jelas bahwa ya memang kita sebagai orang yang mungkin bukan perawat, bukan dokter, itu juga ada caranya biar kita juga tidak panik atau kita Ya. tidak bersedih gitu Ya, ketika ya. menemani. Mungkin di rumah ada simbah-simbah yang sedang sakit, orang tuanya Nah. atau saudara-saudara yang lain. Jadi kita bisa menguatkan begitu ya, Budi. Ya itulah firman Tuhan yang begitu indah ya. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini begitu menguatkan kita. Tuhan Yesus yang dari pagi ke pagi Ya. lagi begitu semangat memberi pelayanan. Betul sekali. Dan semoga kita juga terpanggil Amin. seperti firman Tuhan Pak Andono yang sudah disampaikan Ya. bahwa terpanggil untuk melayani. Betul sekali. Kalau kita ada undangan, yo jangan datang dengan seenaknya, Iya. tapi ya kita benar-benar Semaksimal mungkin ya ya, maksimal berusaha. dan kita terpanggil ya kita untuk melayani apa Iya. sebisa mungkin kita untuk melayani. Betul, Budi. Saya kira itu Mbak Ella untuk renungan Renungan kita, ya, hari pemahaman ini ya. Alkitab pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita terima di dalam firman Tuhan pada sore hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan Kehidupan kita kita sehari-hari. sehari-hari. Ya, amin, Itu Budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami suatu kebenaran bahwa hanya Tuhan di dalam kehidupan kami yang lebih baik. Berikanlah kami hati yang lebih sabar untuk diajar, untuk dibentuk, untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mempunyai masalah, persoalan, sakit, penyakit, keputusasaan, kelemahan, keterikatan. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah, berilah kelepasan, kesembuhan, semangat yang baru. Berikanlah juga jalan keluar di setiap mereka. Berikanlah mujizat Tuhan, pulihkanlah Tuhan
hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami. Hanya kasih-Mu Tuhan yang bisa merubah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah Tuhan kami anak-anak-Mu yang seturut akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-firman-Mu yang begitu indah. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini hanya kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku
Kiranya dengan renungan cahaya kasih pada episode ini dapat mendekatkan kita pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai jumpa di episode Cahaya Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati.